Su Tianho ini cantik banget ya. Kalau aku bisa dapat pacar seperti dia, hidupku sudah berharga. Cahaya tadi itu. Khayalan ya? Tadi malam, seorang pria di kota kita setelah mabuk diseret 3 wanita hidung belang ke semak-semak lalu dilecehkan. Hingga saat ini, ketiga wanita tersebut telah ditangkap Satgas dan akan menghadapi hukuman penjara seumur hidup. Di sini, stasiun kami mengingatkan warga pria untuk selalu meningkatkan kewaspadaan diri. Aduh, masih adil nggak sih? Cewek secantik itu ngejar-ngejar, kau malah lapor polisi. Memang bener ya? Yang kenyang tak paham yang lapar. Aduh. Aku masuk gua laba-laba ya. Aku ingat pas naik di dalam mobil kan ada beberapa pria juga. Apa mataku yang salah lihat? Nak, kamu nggak dapat tempat duduk ya? Sini, duduk di pangkuan tante. Sini. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Cewek-cewek ini. Kok satu persatu kayak belum pernah lihat pria? Halo Bu. Xiaotian, Kamu sudah berangkat kerja kan? Iya Bu, ada apa? Xiaotian, ibu minta maaf sama kamu. Tidak bisa seperti keluarga anak laki-laki lain memberikan perlindungan terbaik untukmu. Malah menyuruhmu keluar cari uang. Kamu di luar harus. Jaga diri sendiri ya. Bu, ngomong apa sih? Aku ini laki-laki bisa ada masalah apa Ibu akhir-akhir ini? Apalagi baca-baca akun marketing nakal di internet. Sudahlah, aku hampir sampai di kantor nih. Gak ngobrol lagi ya. Hari ini hari pertama kerja. Aku gak boleh telat. Ibu sih, beneran. Ada apa ini? Tapi ngomong-ngomong hari ini kok agak aneh ya. Sejak naik MRT tadi. Sepanjang jalan kok kayaknya gak lihat banyak laki-laki. Dengar belum? Ruohong kita. Hari ini akan kedatangan rekan kerja pria. Beneran, rekan kerja pria. Kemarin baca berita, katanya badai bintik matahari puluhan tahun lalu. Itu menyebabkan sekarang di dunia rasio populasi pria dan wanita sebagian besar di angka 30.000 tuasap. Dari puluhan ribu orang, hanya ada satu pria. Keberuntungan seperti ini bisa jatuh ke Ruohong kita. Beneran, aku diam-diam dari Ibu Lin foto rekan kerja pria itu kubawa. Coba lihat, Wah, ganteng banget ya. Dari ratusan pria hanya ada satu cowok ganteng, bisa jadi di seluruh kota Samudra. Jaya kita hanya ada satu cowok ganteng ini, ternyata mau datang ke Ruohong kita. Perusahaan asal bisa pertahankan cowok ganteng ini, aku rela kerja untuk perusahaan seumur hidup. Gak digaji juga boleh. Kenapa perusahaan ganti satpamnya jadi wanita ini bisa lindungin apa? Aneh cara dua satpam ini. Lihat aku kok sama kayak di MRT tadi. Cara para wanita itu lihat aku. Sama persis. Cepat lihat, ada cowok ganteng. Aduh. ganteng. Kamu mau kerja di Ruohong kami? Iya, betul. Benar-benar mau kerja di perusahaan kami. Ibu Lin Yue benar-benar mengeluarkan modal besar. Ada pria seganteng ini di kantor, enak dilihat. Kerja pasti jadi lebih semangat. Ganteng. Maksudnya aku, tapi aku rasa biasa aja sih. Ganteng, bawa tas sendiri, aku bantuin ya. Nggak usah. Makasih ya. Kepanasan nggak ganteng? Aku kipasin ya. Terima kasih. Apa-apaan ini? Rekan kerja di Ruohong terlalu ramah ya? Ini sebenarnya apa yang terjadi? Kok tiba-tiba aku jadi orang yang sangat populer? Ini mah bukan kerja, ini kayak masuk sarang laba-laba. Ganteng, ganteng, lihat aku. Nggak ada yang kerja. Berkumpul di depan kantor seperti apa? Ini pasti CEO cantik dari Ruohong Culture, Ibu Lin Yue. Memang anggun dan berwibawa. Auranya kuat banget. Akhirnya bebas. Ibu Lin. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Bu Lin, ada yang bisa saya bantu lagi?
Nanti setelah kerja selesai, datang ke kantor saya. Aku akan ajak kamu lihat-lihat lingkungan kantor. Presiden direktur sendiri yang ajak karyawan baru keliling. Wah, perlakuan yang luar biasa. Kantorku di lantai 8. Kalau kamu sudah selesai, langsung cari aku saja. Aneh. Tadi wajah Bulin kok merah ya? Jangan-jangan dia suka sama aku? Yetian, jangan berkhayal deh. Bulin itu wanita yang sempurna. Masa dia mau sama orang miskin kayak kamu? Kok rasanya rekan-rekan di kantor ini pada aneh semua ya? Kalau bukan karena Ruohong adalah perusahaan terkemuka di kota Samudra Jaya, aku curiga masuk organisasi MLM. Bu, sekarang aku sudah dapat pekerjaan yang layak. Nanti kalau sudah dapat uang, aku akan jemput ibu ke kota. Permisi. Ada perlu apa? Aku Vina Wong, rekan kerjamu. Bulin menyuruhku mengantarmu ke HRD untuk proses onboarding. Baik, maaf merepotkan. Astaga, Vina Wong bisa jalan bareng dengan cowok ganteng baru itu. Iri banget deh. Andai tadi aku yang ambil inisiatif. Untuk terima tugas itu. Perusahaan ini kok rasanya semua orang aneh. Sepertinya aku harus lebih hati-hati. Jangan sampai bikin masalah. Dan untukmu. Terima kasih. Vina Wong itu bajingan. Biasanya kelihatannya polos dan baik-baik saja. Tak disangka, perusahaan baru saja dapat cowok ganteng. Dia malah duluan yang nekat mendekati. Nggak boleh. Aku sudah lama sekali nggak ketemu cowok ganteng secara langsung. Jangan sampai didahului Vina Wong. Betul, kita semua kan rekan kerja. Semua punya kesempatan. Kamu terlalu sungkan. Hari ini hari pertamaku kerja. Pasti nanti banyak hal yang harus kutanyakan padamu. Seharusnya aku yang kasih hadiah untuk kalian. Yetian. Aku mau tanya, kamu punya pacar nggak? Apa benar ini? Ini keberuntungan cintaku datang ya. Baru pertama hari kerja di sini langsung ada rekan kerja wanita yang ngejar-ngejar aku. Vina Wong ini memang cantik sih. Ada kesan gadis tetangga yang manis. Cuman kalau aku langsung terima dia, apa aku kelihatannya terlalu gampangan? Yetian, kamu baru datang ke perusahaan. Jangan sampai dibodohi oleh wanita licik. Iya nih, cowok ganteng. Mending sama kakak saja. Kakak lebih banyak bisa. Yetian, kalau kamu mau jadian sama aku, gajian aku tiap bulan langsung aku transfer ke rekeningmu. Aku sampai segini larisnya ya. Perusahaan ini sebenarnya kenapa sih? Kalian sudah selesai belum? Siti Halim. Rekan baru pertama kali datang ke perusahaan, kalian langsung mengepungnya. Ini mau membuat rekan baru kabur ketakutan ya? Cepat kembali ke tempat kerja masing-masing. Tapi Bonus bulan ini sudah nggak mau ya? Xiaoye, malam ini ada waktu nggak? Temani atasan minum segelas. Ini apa-apaan? Aku baru saja lolos dari sekawanan serigala, datang lagi seekor harimau. Apa aku terlalu terburu-buru ya? Jangan-jangan dia malah ketakutan. Kerja dulu aja. Ada yang aneh, beneran aneh. Ekspresi mereka kok aneh semua sih. Dari pagi sampai sekarang, reaksi semua orang terlalu aneh. Nggak bisa, aku harus cari tahu sebenarnya apa yang terjadi. Cuman gini doang. Ini ada hubungannya sama ketampanan, disebut-sebut idola nasional lagi. Ini Apa ini alam mimpi? Nggak mungkin. Waktu berangkat tadi pagi aku masih... Itu cahaya tadi.
Jadi, aku pindah dimensi ke dunia paralel di mana pria sangat langka, seperti satwa langka yang dilindungi. Entahlah kondisi yang sudah kusiapkan. Bisa nggak buat nahan dia? Halo, suruh Yetian datang ke kantorku. Muka lebar kayak gini mau jadi selebgram, terus gampang banget. Dapat hadiah jutaan rupiah kalau gua yang live streaming jualan. Pasti bakal. Siti Halim. Bulin mau ketemu kamu di kantornya. Oh, baik. Di dunia yang banyak saingan ini, susah payah ketemu cowok ganteng. Nggak cuman saingan sama karyawan, tapi juga saingan sama bos. Masuk. Bulin. Bulin, ada perlu apa dengan saya? Yetian, kamu pasti sudah tahu. Tujuan aku panggil kamu ke perusahaan ini. Tujuan apa? Masa bukan karena kemampuanku bekerja? Jadi pacarku ya. Hah? Apa katamu? Lin Yue, pemimpin grup Ruohong, wanita pilihan kota Samudra Jaya, legenda bisnis. Sekarang dia malah menyatakan cinta padaku. Kamu tidak mau. Itu Bulin, kamu salah paham. Lagi pula kita baru saja kenal. Di kartu ini ada 100 juta. Asalkan kamu setuju jadi pacarku, kartu ini akan jadi milikmu. Membuang satu target kecil begitu saja, hanya supaya aku jadi pacarnya. Lin Yue ini Terlalu berlebihan ya. belum mencapai ekspektasi di hatinya. Kalau begitu, ini adalah tower mewah agung, sertifikat rumah villa tunggal, dan ini Ferrari edisi terbatas. Asalkan kamu setuju jadi pacarku, semua ini juga akan jadi milikmu. Di dunia yang lebih banyak wanita daripada pria ini, meski wanita pilihan seperti Lin Yue juga harus membayar harga setinggi ini baru bisa menemukan cinta yang diinginkannya. Ini justru terbalik dengan dunia sebelumnya, di mana pria seharusnya yang membayar untuk wanita. Sekarang terbalik. Yetian, bagaimana menurutmu, Mel? Kalau kamu masih belum puas, selain itu, setiap bulan aku kasih kamu 10 juta lagi untuk uang jajan, Bulin. Bukan itu maksudku. Uang yang diberikan sudah cukup banyak. Hanya saja, ini pertama kali kita bertemu. Langsung mengkonfirmasi hubungan dengan terburu-buru. Ini bukan hanya tidak bertanggung jawab pada hubungan ini, tapi juga tidak bertanggung jawab padamu. Bertanggung jawab? Iya, kalau kita jadi pacar, aku harus bertanggung jawab padamu, kan? Di masyarakat sekarang ini, entah berapa banyak wanita seumur hidup tidak bisa berinteraksi dengan pria. Jangankan bertanggung jawab, bisa ditinggalkan begitu saja sudah bisa jadi bahan pembicaraan. Yetian malah bilang mau bertanggung jawab padaku. Apa dia serius? Yue, ini masih siang bolong. Lampu kantor kok kau atur jadi seromantis ini? Wah, ganteng banget. Dasar kamu, Lin Yue ditelepon nggak diangkat. Ternyata lagi menyembunyikan kekasih di kantor, iya kan? Sih. Xiaoyu, jangan asal ngomong. Aku nggak. Bintang papan atas Su Qingyu. Dia kok bisa ada di sini? Katanya nggak. Kalau bukan karena aku tadi masuk mulutmu, udah mau nyium dia kan? Suster Su, jangan salah paham, aku dan Direktur Lin itu bersih. Beneran? Beneran. Syukurlah. Karena kamu bukan pacar Yue, terus kamu. Gimana kalau jadi pacarku? Hah? Ini situasi apa? Xiaoyu, kamu. Kenapa? Kenapa? Bukannya kamu sendiri yang bilang kamu nggak ada hubungan sama cowok ganteng ini? Nggak nyangka Lin Yue kenal cowok seganteng ini. Ini jauh lebih ganteng daripada para pria yang dijuluki suami idaman itu. Cowok ganteng. Kamu udah pertimbangkan, mau nggak jadi pacarku? Kalau kamu mau jadi pacarku, aku bisa langsung umumin hubungan kita. Bahkan, aku bisa ninggalin dunia hiburan demi kamu.
Tentu saja, kalau kamu tertarik sama dunia hiburan, aku juga bisa bikin kamu jadi direktur perusahaan hiburan bintang. Perusahaan hiburan bintang, bukannya itu perusahaan manajemen artis nomor 1? Su Qingyu, ngomong apa sih? Ye Tian itu karyawan perusahaanku. Kamu berani merayu stafku di depan mataku. Kamu keterlaluan banget. Yetian? Oh, ternyata namanya Yetian, namanya bagus banget. Kamu dengerin aku nggak sih? Itu poin pentingnya. Nah, Yetian kamu, mau nggak jadi pacarku? Su Qingyu, kamu beneran dengerin aku nggak sih? Ya, nggak sih. Waduh, Yue. Dari kecil sampai besar, bukannya kamu selalu mengalah untukku? Lagi pula kamu juga tidak suka si ganteng Yetian itu. Kalau gitu, serahkan dia saja padaku. Siapa bilang aku tidak suka Ye Tian? Bagus, sudah kuduga kalian berdua pasti baru saja terjadi sesuatu. Aku sih mau ada sesuatu yang terjadi dengannya. Tapi dia menolakku dengan halus. Serius? Sirs, Kalau, karena dia sudah menolakmu, seharusnya kamu jangan menghalangiku lagi dong. aku... Yue, jangan-jangan kamu tidak mau sahabat terbaikmu mendapatkan kebahagiaan ya? Tapi ini bukan urusanku. Harus Ye Tian sendiri yang memutuskan. Yetian, setujulah dong. Kalau mau jujur, aku juga bisa dibilang penggemar Su Qingyu. Normalnya, aku harusnya langsung setuju tanpa pikir panjang. Hanya saja, maaf. Yetian, aku tahu. Sekarang rasio pria terus berkurang. Pria berkualitas sepertimu sangat langka. Tapi, kamu juga jangan terlalu pilih-pilih. Aku dan Yue meski bukan yang tercantik sedunia, tapi juga sangat cantik. Kami. Xiaoyu, sudah, jangan lanjut. Bukan, Divasu, bukan itu maksudku. Lalu apa maksudmu? Sebenarnya tadi aku sudah bilang ke Direktur Lin juga. Kalian berdua sangat luar biasa. Secara logika, aku seharusnya tidak menolak. Seharusnya langsung menerima. Tapi, aku benar-benar merasa dua orang yang ingin bersama pertama-tama harus saling mengenal lebih dulu. Serius? Di zaman sekarang masih ada pria yang berpikir seperti ini. Bye. Tadi kamu menolakku bukan karena membenciku? Tentu saja tidak. Seperti sosok Direktur Lin, mana mungkin dibenci? Kalau aku? Divasu, Anda adalah bintang top nomor 1. Popularitas Anda sendiri sudah membuktikan banyak hal. Apalagi, aku juga salah satu penggemar Divasu. Benarkah? Kalau begitu, kita mulai dari teman dulu. Dia memang pandai menghibur perempuan. Xiaoyu, bukannya kamu punya banyak jadwal? Cepat selesaikan. Jadwal mana lebih penting dari Yetian? Kami masih harus membangun hubungan. Justru kamu, Yue, bukannya masih ada segudang urusan yang menunggu untuk diselesaikan? Apa yang terjadi? Apa aku terjepit di tengah? Xiaoyue, produk baru sudah dikembangkan. Lihat apa mau. Pria yang tampan sekali. Ini datang lagi satu. Alami banget. Nggak nyangka di dunia ini masih ada pria yang tampan luar biasa begini. Badan juga kekar. Bagus-bagus. Kak Wanting, kamu mau ngapain? Qingyu, kamu kan diva yang terkenal. Cuma karena seorang pria sampai tegang-tegang gini, segitunya? Kak Wanting, jangan terus-terusan bawa-bawa statusku. Kalau Yetian mau jadi pacarku, aku rela nggak jadi diva. Yetian. Namanya bagus. Kak Wanting, kamu dengerin aku nggak sih? Ya dong. Xiaoyue, kamu lihat apa sih? Jangan-jangan kamu pikir tante juga mau rebut pacarmu? Tante, kan kata orang 30 seperti serigala, 40 seperti harimau. Tante sekarang sudah hampir 30. Aku harus waspada dong. Song Wanting ini kelihatannya seumuran sama CEO Lin dan yang lain. Nggak nyangka udah hampir 30. Lagi pula, dia tante dari CEO Lin. Xiaoyue, kalau kamu bicara seperti itu tante jadi sedih loh. Bagaimanapun juga tante yang lihat kamu tumbuh besar. Punya sumber daya berkualitas seperti ini. Nggak dibagi-bagi sama tante. Tante. Bahkan kalau tante mau seluruh ruohong, aku bisa kasih ke tante. Tapi Yetian tidak boleh. Tak kusangka di mata Direktur Lin, aku ternyata lebih penting dari perusahaan. Kalau di dunia sebelumnya, pasti tidak mungkin ya.
dasar kamu ini. Tante, tadi tante cari aku mau ngomong apa, aku ngomong apa? Kenapa? Udah mulai ganti topik nih. Aku nggak. Sudah. Tante cari kamu cuma mau ngobrol soal produk baru. Tapi sekarang soalnya si cowok ganteng Yetian ada di sini. Urusan produk kita bicarakan lain kali ya. Sekarang kita ngobrolin si cowok ganteng Yetian dulu. Aku Zaman sekarang, cowok memang sudah sedikit. Yang masih muda dan ganteng lebih langka lagi. Entah Xiao Yue dan yang lain dapat harta karun ini dari mana. Nggak bisa, aku harus cari cara. Kalau nggak, bersaing sama Xiao Yue dan Qing Yu, dua cewek kecil itu. Susah banget pasti. Xiao Yue, tenang saja. Jangan-jangan kamu pikir tante itu tipe orang yang bakal merebut cowok dari anak muda. Tapi, kamu dan Qing Yu masih muda, pengalaman pacaran juga belum ada. Mending tante yang rela berkorban dulu, pacaran sama si cowok ganteng Yetian. Buat uji coba, buat kalian berdua. Nggak boleh. Oh, nah, yeah. Tante, produk baru ini kan baru saja selesai diteliti. Pasti masih banyak yang harus dikerjakan ya. Kamu sibuk saja dulu. Sibuk aja. Selama bertahun-tahun ini, demi Ruohong, aku siang malam berkutat di laboratorium. Sekarang akhirnya produk baru ini ada kemajuan. Mau sedikit bersantai, kamu malah mau menyuruhku pulang? Tante, bukan itu maksudku. Aku tidak. Kalau bukan itu maksudnya, ya pinjamkan cowok ganteng Yetian padaku sehari. Untuk menghibur hatiku yang terluka ini. Bukan aku tidak mau setuju, cuman urusan ini bukan aku yang putuskan. Harus Yetian sendiri yang setuju baru bisa. ini baru saja berhasil menangani Lin Yue dan Su Qingyu, sekarang datang lagi Song Wanting. Kak Song. Kenapa? Apa aku sudah tua? Tidak, bukan itu maksudku. Panggil saja Wanting. Aku lebih baik seperti Nona Su memanggilmu. Kak Wanting saja. Kak Wanting, begini, aku dengan Direktur Lin dan juga Nona Su sudah bilang. Kalian semua sangat luar biasa. Anak-anak emas lah. Kalian mengejar aku secara normal, aku seharusnya senang, bukan kepalang. Tapi aku berharap tidak peduli di masa depan akan bersama siapa, kita ini bisa saling mengenal sedikit dulu. Dengan aku berkata begitu, Song Wanting seharusnya tidak akan memaksaku untuk berkencan dengannya, kan? Maksudmu adalah harus berinteraksi dulu? Ya. Begitulah maksudnya. Baiklah, kalau begitu, kamu pindah saja ke rumahku. Apa? Kenapa? Bukannya kamu yang bilang harus kenalan dulu? Kalau gitu, kita tinggal bersama aja. Hidup bersama setiap hari. Jadi lebih gampang buat kenalan. Bukan begitu, aku memang benar kata orang jahe tua lebih pedas. Song Wanting ini memang lebih susah ditangani dibanding Lin Yue dan Su Qingyu. Kak Wanting, aku bukan itu maksudnya. Itu Direktur Lin. Menurutku usul Bibi ini sangat bagus. Nanti aku kasih kamu cuti setengah hari. Kamu siap-siap barang dulu. Bukan, kapan sih Direktur Lin ini sealiran lagi sama Song Wanting? Dia tadi kan masih... Jangan harap Xiao Yue bakal bantu kamu ngomong, aku sama dia. Tinggal bareng. Apa katamu? Dua orang ini. Yue, aku juga mau tinggal di rumahmu. Xiao Yu, kamu kan sibuk banget di dunia hiburan. Setiap hari terbang ke seluruh negeri. Kamu ikut-ikut apa? Kenapa? Kamu mau yang dekat dengan sumber air duluan dapat bulan? Jadwalku selama lebih dari sebulan ke depan, kebetulan semuanya di kota Samudra Jaya. Yue, kamu juga tahu kan? Di kota Samudra Jaya selain kamu dan Kak Wanting, aku nggak punya teman lain. Kamu nggak mungkin tega lihat aku tidak punya tempat tinggal, kan? Tidak punya tempat tinggal. Ratu Su, jangan bercanda. Kamu kemana-mana, orang lain pasti pesanin hotel terbaik buat kamu. Yue, kamu juga tahu kan situasi sekarang lagi sulit. Banyak artis wanita yang jadi korban casting couch. Su Qingyu, kamu dengar nggak omonganmu sendiri? Seumur hidupku, aku cuma pernah dengar artis pria yang dilecehkan sutradara wanita. Belum pernah dengar apa artis wanita yang dilecehkan. Terus keluargamu. Aduh, Yue, kita tadi kan udah sepakat untuk persaingan sehat merebut Yetian. Ya sudah. Yes, aku tahu kamu yang paling baik ke aku. Kalian nggak tanya pendapat orang yang bersangkutan? Yetian, cowok ganteng. Mau menolak tawaranku bukan berarti tidak bisa. Kalau begitu, sekarang kamu harus memilih satu dari kami bertiga. Pilih satu. Aku
Baik itu Ibu Lin, Nona Su, atau Kak Wanting, kalau di dunia asalku dulu, pasti sangat populer dan dikagumi banyak orang. Tapi di dunia ini, yang wanita lebih banyak dari pria, mereka bisa jadi sangat agresif mengejarku. Tapi, dalam situasi rumit seperti ini, aku pasti tidak bisa sembarangan memilih. Kalau tidak, dua orang lainnya pasti akan sedih. Sudahlah, tinggal serumah ya tinggal serumah. Setidaknya tidak akan menyinggung siapapun. Aku setuju saja, gimana? Cowok seperti Yetian yang baru terjun ke masyarakat, masih belum banyak pengalaman, aku pasti bisa mendapatkannya dengan mudah. Nanti saat Yetian pindah ke rumah, aku akan menempatkannya di kamar sebelah kamarku. Dengan begitu, kesempatanku untuk berinteraksi dengannya pasti paling banyak. Nanti, aku yang paling dekat pasti akan menang duluan. Baru saja ketemu, Yetian langsung mengenaliku. Sepertinya, meski belum pernah nonton drama yang kubintangi, pasti pernah dengar lagu yang kusanyikan. Aku harus memanfaatkan kelebihanku secepat mungkin untuk memenangkan hatinya. Cuma, aku tidak tahu apa sebenarnya hobi Yetian. Aku tidak tahu apakah dia suka cosplay. Itu... Ibu Lin... Karena semuanya sudah kurang lebih diatur, kalau begitu aku pulang kerja dulu, ya. Berdiri, Pak Lin. Ada hal lain? urus saya perusahaan di sini. Kamu jangan urus dulu. Pulang dan siapkan barang-barangmu dulu. Pak Lin, sekarang kan jam kerja. Yetian, menurutmu siapa yang paling berkuasa di Ruohong? Ya tentu Pak Lin yang paling berkuasa. Kalau Yue menyuruhmu pulang siapkan barang sekarang, apa kamu mau melawan perintah bos? Bukan itu maksudku, bukan itu maksudnya. Sudah, cepat pulang dan siapkan. Baiklah. Aku pulang naik taksi untuk bersiap-siap. Jangan naik taksi. Bawa mobilku saja. Rolls-Royce, tak kusangka Yetian suatu hari bisa menyetir mobil mewah seperti ini. Kamu suka, kalau suka aku berikan untukmu. Wah jangan, ini terlalu berharga. Cuman mobil biasa saja. Dibandingkan denganmu tak ada artinya. Yetian, Yue benar, tapi cuma sebuah Rolls Royce saja. Mobil kayak gini di rumahku banyak. Kalau kamu ada waktu, datanglah ke garasi rumahku. Model apa yang kamu suka, silakan pilih sendiri. Jangan, lebih baik aku cepat-cepat pulang bersiap-siap. Terima kasih. Dunia ini gila banget ya. Kenapa cewek-cewek pada galak banget? Jangan tinggalkan aku ya. Demi kamu, aku bisa ubah apa saja kok. Bukannya kamu suka jam tangan edisi terbatas itu? Aku sudah nabung lama banget, sebentar lagi bisa beli. Jangan pergi ya. Uang receh kamu? Jangan bercanda deh. Kamu tahu nggak, Presdir Group Lin kasih aku mas kawin berapa? 60 juta. Pas 60 juta. Cewek miskin kayak kamu mending jangan buang-buang waktuku. 60 juta? Aku memang nggak punya uang sebanyak itu. Tapi perasaanku padamu tulus. Apa kamu nggak peduli sama sekali dengan hubungan kita? Perasaan bisa dimakan. Lihat dirimu sendiri. Selain lumayan cantik, Presdir Lin itu nggak cuman kaya, tapi juga lebih cantik darimu. Mau bandingin apa sama dia? Aku bisa kerja keras cari uang. Aku pasti bisa. Kamu... Jangan tinggalkan aku ya. Aku mohon. Udah. Jangan mempermalukan diri di sini. Kita sudah putus. Jangan ganggu aku lagi. Nona, baik-baik saja? Dia mau putus sama aku. Aku nggak tahu lagi harus gimana. Kamu ini laki-laki, ngebully cewek. Itu hebat apanya? Urusanmu apa? Dia yang ngeganggu aku. Salah sendiri. Lagi pula, aku ini dikejar-kejar Presdir Lin. Dia secantik ini layak dapat yang lebih baik. Bukan orang kayak kamu, brengsek yang nggak tahu hargai orang. Cari urusan aja. Nona, kamu secantik ini, ngapain buat orang kayak gini menghinakan diri? Dia nggak pantas buat kamu. Kamu baik banget. Tadi kamu bilang aku cantik, beneran? Terus, namamu siapa? Waduh, jangan-jangan dia suka sama aku. Kalau kamu udah baik-baik aja, aku masih ada urusan nih. Aku duluan ya. Boleh aku traktir kamu kopi? Aku bisa jadi pacarmu. Maaf, aku beneran lagi buru-buru. Aku duluan. Dia ganteng banget ya. Dia beneran cowok paling ganteng dan paling baik yang pernah aku temui. Semua yang terjadi hari ini.
Seperti mimpi saja. Orang-orang yang seharusnya tidak mungkin berkumpul di sekitarku, ternyata hari ini semuanya ada di sisiku. Apa aku sedang bermimpi? Cara mereka memandangku seperti ingin memakanku. Sudah waktunya mengucapkan selamat tinggal pada tempat ini. Tempat ini menyimpan terlalu banyak kenangan. Tapi, aku sudah bukan bagian dari sini lagi. Kakak Wang, kenapa kamu tidak percaya? Yang menyewa rumahku benar-benar seorang pria tampan. Tante pemilik rumah, aku sebentar lagi akan pindah. Mungkin aku harus menyapanya dulu. Menurutku sih, kamu ini terlalu ingin punya pacar sampai gila. Di zaman sekarang ini, mana mungkin ada pemuda tampan, bahkan orang-orang tua itu satu persatu sudah lama diambil alih oleh para wanita kaya dan disimpan. Mana mungkin masih. Keluar cari rumah sewa? Lagi pula di gedung kumuh kita ini. Kenapa kamu tidak percaya? Aku cari fotonya dulu ya. Tampan tidak? Memang iya, wajahnya sangat tampan. Ternyata, aku masih meremehkan diriku sendiri. Tak kusangka daya tarikku di dunia ini begitu besar, sampai tante pemilik rumah dan tetangga mengincarku. Tapi, foto-fotomu ini kenapa sudutnya agak aneh ya? Foto-foto ini aku ambil diam-diam. Sekarang dia sedang tidak ada, aku berencana ke kamar mandi untuk memasang beberapa kamera lubang jarum. Kamera lubang jarum? Ini keterlaluan sekali. Tidak boleh, aku harus segera pindah dari tempat ini. Terlalu berbahaya. Yuxin, hal seperti ini bisa kamu lakukan? Nanti ya, kamu harus cerita-cerita sama aku ya. Gampang, dengerin ya. Waktu anak muda itu nyewa rumahku, aku lihat jelas banget. Walaupun pakai baju. Tapi pasti ada otot perut 8 kotak. 8. Waduh. Pasang kamera di kamar mandi. Sadis banget sih. Walaupun Kak Sia memang masih cantik dan anggun, tapi kalau dibandingin sama CEO Lin dan yang lain, itu beda jauh. Kayak langit dan bumi. Nggak boleh. Aku harus cepet-cepet pindah diam-diam. Lebih baik diganggu sama CEO Lin mereka daripada dimanfaatin sama Kak Sia mereka. Kalau Kak Sia mainnya makin gila, ajak-ajak tetangga tante itu juga, nanti aku malah dihabis-habiskan sama mereka. Adik Yuxin, kamu dengar suara apa enggak? Jangan-jangan si cowok ganteng itu udah pulang ya? Aku cek dulu ya. Syukurlah. Barangku nggak banyak yang harus dibawa. Sambil Kak Sia belum datang, aku harus cepat selesiin barang-barang dan pergi. Xiao Ye, kamu di rumah ya? Aduh, Kak, kamu kok datang? Itu loh, aku bawakan sup untukmu. Bawa sup? Iya, kakak tahu hari ini hari pertama kamu kerja. Pasti capek seharian. Aku sengaja memasak sup ini untukmu. Lihat nih, isinya banyak bahan bagus. Kayak penis sapi, goji berry, rumput emas. Goji berry, penis sapi, rencanamu sudah jelas sekali. Terima kasih ya. Aku biasanya nggak suka minum sup. Lagi pula, kamu masuk nggak ketuk pintu dulu. Langsung masuk saja. Kalau sampai tersebar kan nggak baik. Xiao Ye, kamu salah sangka nih. Kakak kira kamu belum pulang kerja. Cuma mau tinggalkan ini, lalu pergi. Di dunia tempatku berada sekarang, lebih baik berhati-hati. Kalau Kak Sia sampai marah dan memaksaku, itu tidak baik.
Kak, aku salah paham. Sup ini aku nggak minum ya. Kalau tidak ada urusan lain silakan pulang dulu. Xiaoye, sup ini kakak masak sepanjang pagi. Bener-bener nggak mau cicip sedikit? Sup ini nggak ada masalah kan? Sudahlah, siang bolong begini kak. Seharusnya dia nggak bakal berbuat macam-macam. Baik, aku minum saja ya. Nah, gitu dong. Terima kasih. Xiaoye, kamu mau pindah? Iya, perusahaan saya akan ada penugasan ke depannya. Saya mungkin nanti tidak bisa tinggal di sini lagi. Perusahaanmu itu kan di sekitar sini, kok jadi tidak bisa tinggal? Kak Yusin, ini urusan pribadi saya. Xiaoye, tempat kakak ini memang tidak sebagus perumahan mewah, tapi harganya murah. Kakak tahu kamu baru lulus, uangmu tidak banyak. Bagaimana kalau kamu pertimbangkan lagi? Tidak, kakak turunkan lagi sewanya. Kamu pikir saya mahasiswa biasa-biasa saja? Kalau saja saya tidak menolak, sekarang saya sudah punya mobil mewah, rumah mewah, bahkan perusahaan besar. Lagi pula? Nanti kamu harus berbagi cerita dengan saya. Tidak masalah. Begini ya Xiaoye ini. Kak Yuxin, bukan masalah sewa, utamanya urusan kedepannya sudah saya atur. Xiaoye, kamu harus pikir matang-matang. Di kontrak ini sudah tertulis jelas, kalau kamu mengakhiri sewa lebih awal, uang sewa tidak bisa dikembalikan sama sekali. Jadi kalau cara halus tidak berhasil, mau pakai cara kasar? Kak, saya sudah mantap. Meskipun kakak tidak mengembalikan uang sewa, saya tetap tidak akan tinggal di sini lagi. Xiaoye, kamu seorang laki-laki hidup di perantauan. Tahu tidak betapa berbahayanya di luar sana? Kak, kamu mau apa? Sup testis sapi memang sudah sangat bergizi. Apalagi aku sudah menambahkan sesuatu di dalamnya. Di usia muda dan penuh gairah seperti Ye Xiao, dia pasti tidak akan tahan. Nanti malam, aku akan menyelinap ke sini, diam-diam. Meskipun dia sangat menolak, dia pasti akan terpaksa melakukan sesuatu denganku. Ye Xiao, kamu ini ngomong apa sih? Kakak Xie ini masa iya bakal memakanmu? Ngomong-ngomong, kamu rencananya kapan pindah? Bagaimana kalau kakak bantu? Tidak usah merepotkan Anda. Aku rencananya besok pagi-pagi benar langsung pergi. Besok ya? Baiklah kalau begitu. Besok pagi aku datang ambil kuncinya. Oh iya. Sup testis sapi ini minum selagi masih hangat. Ya, jangan sia-siakan niat baik kakak. Kak Xie ini bertingkah aneh dan penuh rahasia. Pasti ada masalah. Untungnya aku agak waspada. Sengaja bilang padanya aku baru pindah besok. Tempat ini tidak aman untuk tinggal lama. Mumpung Kak Xie baru saja pergi, aku harus cepat-cepat kabur. Ye Xiao, tunggu saja malam nanti obatnya bereaksi. Kakak Xie pasti membuatmu jatuh cinta padaku. Kok panas sekali ya? Sup ini pasti ada masalah, tidak bisa ditunda lagi. Aduh, siapa sangka ya, Kak Xie yang kelihatannya seperti kakak yang dewasa itu, ternyata pikirannya begitu jorok. Ibu bilang benar, di dunia ini anak laki-laki kalau keluar rumah harus bisa jaga diri. Ini apa-apaan kok rasanya tatapan mereka seperti mau melahap aku hidup-hidup gitu. Mas, tukeran kontak dong. Cewek-cewek seperti ini di dunia asalku dulu banyak banget yang ngejar. Tapi di dunia yang sekarang ini sudah seaktif ini ya. Maaf ya, aku lupa bawa HP. Sayang sekali. Mas ganteng seperti ini sudah ada yang punya.
Mas. Mas. Kenalan dong. Mas, waduh. Mas, ini mereka anggap aku monyet di kebun binatang ya? Manusia memang makhluk yang aneh. Aku sebelumnya masih berkhayal kalau aku seperti Biksu Tangsanzang sampai di kerajaan perempuan. Pasti nggak akan jadi orang suci. Tapi sekarang beneran terjadi. Di dunia yang lebih banyak ceweknya ini. Aku malah nggak nyaman. Akhirnya bisa kabur. Halo. Kamu sudah siap? Sudah hampir selesai. Kalau gitu, kamu pergi ke perumahan Pinus Damai nomor 9. Kode sandi pintunya 6 angka 1. Oke. Ye Tian, kamu tunggu aku di rumah. Aku selesai urusan, langsung pulang. Oke. Iya, kamu butuh apa-apa nggak? Dan aku bisa suruh orang belikan. Nggak usah. Ye Tian, aku rindu padamu. Apa kamu juga merindukanku? Halo? Halo? Wah, sinyalku jelek nih. Aku tutup dulu ya. Ya ampun, kenapa ya dengar pengakuan Lin Yue? Hatiku jadi dak-dikduk. Villa sebesar ini dan lagi tinggal bareng 3 wanita cantik level atas. Kalau ini terjadi kemarin, nggak kebayang sama sekali. Barang-barang ini adalah hal yang seumur hidup aku nggak akan mampu untuk membelinya. Nggak nyangka ya, di rumah Bos Lin malah ada di mana-mana. Hidupnya orang kaya memang bikin kita nggak bisa nyamain. Wah, nggak nyangka Diva Su Qingyu sama Presiden Direktur Rohong Culture ternyata sahabat dekat. Kalau aku nggak pindah ke dunia ini, diva kayak Su Qingyu sama Bos Lin, Kak Wanting wanita-wanita pilihan, kayak mereka mana mungkin punya hubungan sama aku. Kayaknya hubungan mereka memang dekat ya. Nggak heran kemarin di kantor bisa main-main kayak gitu. Ada apa nih? Aduh, kok jadi panas banget ya? Sup testis sapi, minum selagi masih hangat. Jangan sia-siakan niat baik kakak. Gue sialan. Gue dikasih obat ya. Coba kita hitung waktunya. Efek obatnya seharusnya sudah mulai terasa. Ye Tian, kamu tidak bisa kabur dari genggamanku. Ini dia. Xiao Ye. Xiao Ye. Xiao Ye. Kakak Xie datang ambil panci sup. Kamu di rumah? Sial, mau pergi kemana? Dia benar-benar memblokirku. Bikin kesel banget. Saya dan Bibi tinggal di lantai 2, kamar di lantai 1. Kamu bisa pilih mana saja. Tidak bisa. Aku perlu cari tempat untuk mandi. Tenangkan diri sebentar.
Aku tidak sengaja. Aku tidak tahu kamu ada di rumah. Maaf ya, maaf. Kamu bahkan tidak memanggilku kakak. Kamu mau apa? Kalau mau lihat, lihat saja. Aku kan tidak melarangmu melihat. Aku tidak sengaja. Xiaoyue dan yang lain belum pulang. Sekarang di villa ini, hanya ada aku dan Yetian berdua. Ketemu kejadian seperti ini, kalau begitu aku... Bukannya bisa mencuri kesempatan duluan, Yetian? Kamu, kenapa ini? Yetian, apa kamu diberi obat? Bagaimana kalau... Kak Wanting bantu kamu turunin panasnya? Kak Wanting, ini tidak baik. Kalau sampai Nyonya Lin dan yang lain tahu, gimana? Sekarang di rumah cuma aku dan kamu berdua. Kamu tidak bilang, aku tidak bilang. Siapa yang tahu? Yetian. Dasar orang ini, jangan-jangan dia memang diberi obat? Bajingan, siapa yang berani, tidak punya selera? Meskipun sangat ingin mendapatkannya, itu benar. Tapi memanfaatkan keadaan orang juga tidak baik. Setidaknya harus menunggu dia sadar dulu. Perasaan ini adalah Song Wanting. Kamu sudah tua begini masih malu-malu apa lagi? Pria tampan seperti Xiaoye lebih langka dari panda. Kamu harusnya senang sendiri. Xiaoyue, tante akan mendahuluimu. Jangan salahkan tante ya. Ini Yetian yang duluan. Yetian, aku sudah siap. Aneh, kenapa dia belum mulai? Yetian dia seaktif ini. Ini terlalu seru Yetian. Kamu lembut sedikit. Kenapa dia diam? Yetian, kamu baik-baik saja? Yetian, kamu kenapa? Bapak Lin, saya dan Anda, serta Nona Su, bisa dibilang langsung cocok. Malam ini, bagaimanapun juga, harus tetap di sini untuk menikmati makan malam bersama. Tante, aku malam ini dengan Qingyu akan menghadiri sebuah acara. Kamu ikut tidak? Aku tidak ikut. Kalau begitu malam ini kamu ngapain? Pulang dan istirahat. Maaf sekali, Ritali. Aku malam ini mungkin masih ada urusan. Harus pergi dulu. Ayo pergi. Yue, Kamu kenapa ini? Bukankah Ritali itu sumber dana Ruohong? Kenapa kamu malah? Song Wanting ada di rumah. Ya di rumah, ya di rumah. Bukankah tantemu selalu ada di rumahmu? Yetian juga ada di rumah. Kamu bilang apa? Tidak boleh memberi mereka kesempatan berduaan. Cepat pergi. benar-benar diberi obat penawar yang kubuat. Seharusnya bisa membuatnya sadar. Xiaoye, saat kamu bangun nanti, kamu bukan lagi milikku sendiri. Song Wanting, kamu lagi ngapain? Xiaoyu, kalian kan pergi ke pesta makan malam? Kok pulangnya cepat sekali? Bisa kamu jelasin? Ini keadaannya bagaimana? Dua cewek kecil ini seandainya tadi aku tidak ragu-ragu. Mungkin saja. Sudah jadi kenyataan. Yetian, cepat sadar Yetian. Kak Wanting, katanya persaingan sehat. Kamu malah memberinya obat? Kamu benar-benar tidak punya sikap kesopanan wanita. Aku tidak. Kamu masih membantah. Yetian sekarang pingsan begini parahnya. Dan kamu kebetulan ahli dalam pengobatan. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Aku tadi mau membantunya menetralisir efek obatnya. Ini obat penawarnya. Benarkah? Xiaoyue, kok kamu juga tidak percaya padaku? Tante, kalau begitu bisa kamu jelaskan padaku. Kamu cuma mau memberi obat biasa, berdandan seperti ini buat apa? Baju juga dilepas. Aduh, celaka. Sekarang sudah tidak bisa dibersihkan lagi. Kak Wanting, kamu benar-benar keterlaluan.
Sekarang jangan pikirkan itu dulu. Biarkan Yetian sadar dulu. Faisal. Tante, kamu harus kasih penjelasan pada kami berdua. Kan sudah janji persaingan sehat. Kamu diam-diam kasih obat pada kami. Kamu benar-benar tak tahu malu. Betul, Kak Wanting. Kalau kami kembali lebih lambat lagi, kamu dan Yetian sudah telanjur. Aku kenapa ini? Yetian, kamu gimana? Yetian, kamu gimana? Sini. Direktur Lin. Nona Su. Aku baik-baik saja. Kak Wanting, kamu baik-baik saja? Yetian, dia saat kami tidak ada, kasih obat padamu. Kenapa kamu masih perhatian sama dia? Obat? Kak Wanting tidak kasih aku obat. Kalau begitu, waktu kami kembali tadi, jelas-jelas melihat dia. Salah paham. Bukan Kak Wanting yang kasih aku obat. Tapi mantan pemilik kosku yang kasih aku obat. Apa katamu? Ini sebenarnya gimana sih? Jadi maksudmu, yang namanya Xie Yuxin itu, yang kasih kamu obat ya? Wah, si Xie Yuxin ini berani-beraninya mengincar pria. Yang kusukai, Su Qingyu. Hajar dia. Tenang saja, Yetian. Kami pasti akan membalas dendam untukmu. Yetian, mulai sekarang, kami yang akan melindungimu. Kamu tidak akan pernah diganggu lagi. Kok tiba-tiba jadi semangat gini? Biasanya kalimat seperti ini biasanya kan cowok yang ngomong gitu. Ayo. Ada apa? Aku tidak tega meninggalkan kalian berdua sendirian di rumah. Ayo kita pergi bersama. Iya. Yetian, dulu kamu tinggal di tempat seperti ini. Iya. Yetian, mulai sekarang, kami pasti akan merawatmu dengan baik. Tidak akan membiarkanmu hidup susah lagi. Sebelumnya aku pikir kontrakan ini cukup bagus. 2 kamar 1 ruang tamu. Fasilitasnya juga lengkap. Tapi kalau dibandingkan dengan Villa Lin Yue memang agak memalukan. Nggak heran mereka pikir aku selalu hidup susah. Tuntun jalannya. Tunggu dulu. Aku bisa antar kalian naik, tapi ingat baik-baik. Jangan terlalu keras ya. Yetian, urusan perempuan jangan ikut campur. Ini namanya feminisme ekstrem ya. Ayo pergi. Sialan Yetian, bangsat Yetian. Kalau bukan karena kamu kabur sekarang, aku juga nggak bakal sendirian di rumah. Siapa? Kalian siapa? Kamu ini Ratu Su Qingyu. Lumayan juga. Ratu Su, ada perlu apa denganmu? Wajahnya juga nggak jelek. Untungnya aku sama Yue dan Kak Wanting lebih cantik darinya. Bukan Ratu Su. Maksudmu apa ini? Aku juga nggak pernah nyinggung perasaanmu. Keushin. 2 orang ini bersama Su Qingyu ya. Sepertinya latar belakangnya juga nggak biasa. Kalian siapa? Perkenalkan diri, namaku Lin Yue, Direktur Rohong Culture. Yetian adalah karyawanku. Apa? Sekarang kamu pasti tahu kenapa kami datang mencarimu, kan? Jangan-jangan. Aku ketahuan memasukkan obat ke dalam subtestis sapi. Nona Lin, aku tahu Rohong Culture itu penting banget buat kota Samudra Jaya. Nona Su, kamu juga diva yang terkenal. Tapi kalian nggak bisa seenaknya masuk rumah orang. Lagi pula, aku dan Xiaoye hubungannya baik kok. Dia dulu sewanya di sini, aku kasih diskon juga. Hubungannya memang baik. Baik sampai kamu kasih dia obat. Kamu kasih obat, dia kasih obat. Efeknya kok lama banget. Kalau enggak, aku bisa. Apa yang kamu omongin? Kapan aku kasih obat ke Xiaoye? Direktur Lin, aku tahu aku nggak bisa dibandingin sama bos besar kayak Anda. Tapi kamu nggak bisa seenaknya mukul orang. Kamu percaya nggak? Aku sekarang telepon Satgas. Lebih baik cepat panggil Satgas. Aku malah pengen tahu melanggar keinginan pria. Memberi obat pada pria, berusaha memaksa berhubungan dengan pria, bakal dihukum berapa tahun.
Pak Lin, jangan kira karena kamu adalah CEO grup Ruohong, aku akan takut padamu. Kalau kamu terus bicara sembarangan, hati-hati aku laporkan kamu untuk fitnah. Kamu pikir kami sama senggangnya denganmu? Kalau kami tidak punya bukti, mau datang ke sini? Bukti? Coba tunjukkan. Kak Xie, mengingat sebelumnya kamu begitu merawatku, mengakulah saja. Xiaoye, kamu juga tahu dulu aku merawatmu. Sekarang kamu kenal dengan wanita kayak ini, langsung memfitnahku. Begitukah caramu membalas kebaikanku? Sudah, kamu tidak perlu banyak bicara dengannya. Kurasa dia tidak akan menyerah sampai akhir. Ratu Su, kalian datang ke rumahku, seorang rakyat biasa ini, dan melakukan kekerasan. Hal ini pasti akan kuumbar ke internet. Nanti, lihat bagaimana kalian meredakan opini di dunia maya. Aku menyarankanmu lebih baik khawatirkan dirimu sendiri tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Apa maksudmu? Ibu Xie, kami menerima laporan Anda diduga melanggar keinginan pria. Ikut kami. Kalian tidak bisa hanya mendengar perkataan sepihak mereka. Aku tidak. Fanny Wong dari kamar 302 sudah mengaku. Selain itu, dalam termos sup yang Anda berikan ke Tuan Yetian, ditemukan banyak obat perangsang, saksi dan barang bukti lengkap. Apalagi yang mau kamu bantah? Bawa pergi. Xiaoye, maafkan Kak Xie sekali ini. Kak Xie hanya sesaat tidak sadar. Kak Xie benar-benar mencintaimu. Orang yang menyedihkan pasti ada hal yang patut dibenci. Jangan sampai kamu terlalu berbelas kasihan. Di dunia yang lebih banyak perempuan daripada laki-laki ini, banyak hal tidak bisa lagi dipikirkan dengan pola pikir lama. Kalau di dunia sebelumnya, siapa sangka wanita muda yang sangat cantik seperti Kak Xie akan memberiku obat? Coba pikir saja sudah merinding. Anak laki-laki harus bisa melindungi diri sendiri. Akhirnya tuan rumah perempuan yang sinting itu, Yetian, sudah diselesaikan. Bagaimana kalau kita minum-minum untuk merayakannya? Usul yang bagus. Yetian pasti sangat tersentuh hatinya. Kebetulan aku tahu sebuah bar suasana dan lingkungannya bagus. Boleh juga. Kalau begitu hari ini kami akan menguras kantongmu sebagai tuan rumah. Yetian, bagaimana pendapatmu? Aku tidak masalah. Ya sudah, kita bersantai saja. Kalau begitu, ayo kita pergi. Ayo. Bar ini kelihatannya memang bagus. Tempatnya sudah aku pesan. Ayo masuk. Wah, benar-benar luar biasa. Lihat wajahnya dan pantatnya yang montok. Abang ganteng, mau main bersama? Cewek-cewek ini walaupun dandanannya menor tapi cantik-cantik juga ya. Nggak nyangka kelakuannya kayak preman. Di depan pintu bar menggoda cowok yang lewat. Aneh banget kelihatannya. Jangan dihirauin. Ayo pergi. Oke. Aku tadinya nggak percaya soal kecantikan itu bencana. Sekarang aku baru percaya. Yue, lihat. Ekspresi para cewek di sekitar. Kayaknya pengen banget melahap Yetian. Seandainya dari tadi kacamata hitam dan maskerku ini dikasih ke Yetian. Itu, maaf ini salah kirim ya. Kami belum pesan. Minuman ini dari Nona Liu. Dia juga bilang, nanti tagihan meja kalian dia yang bayar. Nona Liu? Ganteng, boleh kenalan? Apa katamu? Mas pura-pura nggak ngerti ya, Mas? Maksudku, dengan tampan sepertimu, duduk di lobi luar kayaknya sayang banget. Mending, ikut aku ke ruang VIP di dalam. Buat obrolan yang lebih privat dan mendalam. Lihat cara berpakaian cewek ini, kayaknya bukan dari keluarga biasa. Tapi kok cara bicaranya terlalu berani ya? Wah, Nona Liu lagi cisik ya. Sampai-sampai godain temanku. Aku kira Mas ganteng ini sendirian. Nggak nyangka ternyata temannya Nona Lin.
Ini siapa? Si Divasu kan? Nona Liu, kamu nggak diterima di sini. Silakan pergi. Santai aja. Mas ini belum jawab kan? Jangan-jangan. Dia pengen ikut aku buat ngobrol. Nona Liam, aku dan Bos Lin serta yang lainnya di sini baik-baik saja. Silakan Anda pulang saja. Kamu dengar apa yang dikatakan Yetian? Sudah dengar. Cepat pergi. Cuma seorang pemain sandiwara berani berteriak padaku? Apa katamu? Keluarga Liam adalah salah satu dari 4 keluarga besar baru di kota Samudra Jaya. Sedang sangat populer. Ganteng. Segala sesuatu tentangmu sesuai dengan selera saya. Yetian ya? Bagaimana kalau ikut aku saja? Apa yang bisa diberikan Lin Yue padamu, aku juga bisa memberikannya. Apa yang tidak bisa dia berikan, aku juga bisa memberikannya. Uang, atau karier, atau hal-hal lainnya. Bahkan bintang di langit pun bisa kuambil untukmu. Tidak usah. Kamu menolakku? Kurasa aku punya hak untuk menolak, kan? Kamu belum tahu ya? Di Samudra Jaya, apa status keluarga Lim? Di kota Samudra Jaya, belum ada seorang pun yang bisa menolakku. Nona Liam, tolong jaga sikapmu. Nona Liam, perkataan Yetian sudah cukup jelas kan? Silakan Anda pulang saja. Diam kau. Mengusirku pergi? Baiklah. Botol minuman ini, kalau kamu bisa menghabiskannya hari ini, aku akan pergi. Gimana? Liu Yingying, kamu keterlaluan banget sih. Memang aku keterlaluan? Mau diapakan? Minuman hari ini? Mau tidak mau kamu harus minum. Harus tetap diminum. Liu Yingying, jangan-jangan kamu pikir aku takut sama kamu. Lin Yue, kamu demi dia mau berperang dengan keluarga Liam kami ya? Aku yang minum. Liu Yingying ini bukan orang sembarangan di kota Samudra Jaya. Lin Yue dan yang lain sudah banyak membantuku. Jangan sampai karena aku, mereka jadi kena masalah seperti ini. Cuma segelas minuman kan? Aku saja yang minum. Nona Liu, kalau kamu begitu suka minum, minuman ini, lebih baik kamu sendiri yang minum. Kamu. Kau cari mati, Sucingyu. Nona Lim, tadi kau tanya aku, apakah aku bersedia berperang melawan keluarga Liemmu demi Yetian? Sekarang aku jawab, iya, lalu kenapa? Lin Yue, kau pikir cuma denganmu dan Sucingyu, kalian bisa melawan keluarga Liemku? Tidak, coba mana tahu. Keluarga Lim sepertinya tidak ada yang istimewa juga. Sucingyu, kau cuma seorang aktris. Siapa yang berani membuatmu bicara seperti ini padaku? Dari mana keberanianmu? Apa semua anggota keluarga Liam mulutnya sebusuk ini? Sucingyu, kau berani memukulku? Percaya tidak, aku bisa memblokirmu? Sucingyu. Hanya dengan Liu Yingying, dia belum punya kemampuan untuk memblokir Xiao Yu. Apa? Lin Yue maksudmu? Keluarga Liamku kalah sama pemain sandiwara ini? Baiklah, kalau begitu, akan kuperlihatkan padamu bagaimana caranya aku membuat pemain sandiwara ini jatuh dari puncak ketenaran. Lepaskan pakaian pemain sandiwara ini, copot pakaiannya, rekam dan unggah ke internet. Berani kau? Lin Yue, bukannya kau bilang aku kalah dari pemain sandiwara ini? Hari ini akan kuperlihatkan padamu bagaimana aku bisa membuatnya terkenal dalam semalam. Nona Lim, ini hanya salah paham kecil. Tidak perlu sampai seperti ini kan? Salah paham kecil? Di kota Samudra Jaya, belum pernah ada yang berani memperlakukanku seperti ini. Tidak apa-apa, biarkan dia. Hari ini aku ingin lihat apakah dia berani mencopot pakaianku. Kau sudah di ujung tanduk, masih saja keras kepala. Serang. Kak Wanting dia sangat berani ya. Bibi biasanya selain suka melakukan penelitian ilmiah, juga suka latihan bela diri seperti free fighting gitu-gitu. Katanya dulu dia bahkan pernah menjuarai turnamen MMA. Kalau begitu, jangan katakan dulu saya diracuni Xie Yuxin. Bahkan jika tidak diracuni, Song Wanting benar-benar ingin melakukan sesuatu pada saya juga tidak bisa melawan. Lin Yue,
kamu benar-benar bertekad untuk melawan saya ya? Apa maksud Nona Liu ini? Bukannya selama ini kamu yang terus-terusan memojokkan? Lin, kamu tidak takut saya menyasar ruang culture-mu? Liu Yingying, kalau aku jadi kamu, lebih baik pikirkan dulu bagaimana keadaan keluarga Liemmu. Apa maksudmu? Aktor yang kamu sebut itu adalah putri grup Suwandi. Apa? Lin Yue, jangan asal bicara di sini. Ketua grup Suwandi sangat kaya. Dia adalah wanita terpandang terkenal di ibu kota. Kalau dia benar-benar putri orang itu, buat apa jadi aktor dan tampil di depan umum? Jangan nilai orang lain dengan pandangan sempitmu. Bermain drama hanyalah hobi Xiaoyu. Siapa bilang dia harus cari uang dari ini? Apa katamu? Grup Suwandi itu grup multinasional terbesar. Katanya ketua dewan direksinya, Sofia Suwandi, kekayaannya sudah lebih dari 1 triliun. Qingyu Suwandi ternyata adalah putrinya. Aku sebenarnya berencana memberitahumu nanti. Tapi karena Yue sudah duluan bilang, kalau begitu, Yetian, kamu mau jadi menantu laki-laki grup Suwandi nggak? Xiaoyu, kenapa kamu menggoda Yetian dengan uang? Dia bukan tipe orang seperti itu. Memang sih begitu. Tapi siapa yang bakal nolak lebih banyak uang? Ini nggak mungkin. Aku sudah baca banyak berita tentangmu. Kalau kamu benar-benar putri direktur Su, nggak mungkin sampai harus cari job sendiri. Itu karena aku nggak mau memanfaatkan koneksi keluarga. Kalau enggak, sekarang aku sudah jadi diva global. Tentu saja, nggak mau pakai bukan berarti nggak bisa pakai. Halo Bu, keluarga Liam di kota Samudra Jaya sudah berani ganggu aku. Iya, aku nggak mau lihat mereka lagi. Qingyu Suwandi, berhenti berpura-pura. Bu? Apa katamu? Ibu, dasar bodoh, apa yang kau lakukan? Kenapa Pak Su dari grup Suwandi tiba-tiba memblokir keluarga Lim kami? Apa? Mulai sekarang, aku putuskan hubungan ibu anak denganmu. Kau bukan lagi anggota keluarga Lim kami. Tidak mungkin. Kau benar-benar putri Pak Su? Asli kok. Mana mungkin? Kau kan cuma pemain sandiwara. Sudah diusir dari keluarga Liam, masih bersikap seperti nona besar. Pemain sandiwara kenapa? Aku cari uang dengan kemampuanku sendiri. Mengganggumu? Ini tidak mungkin. Kak Wanting, aku nggak mau lihat dia lagi. Tolong ya. Nona Lim mau menghilang sendiri atau ku bantu menghilang? Nona Su, aku tahu salah. Kumohon kasihani kami. Lepaskan keluarga Liam kami. Nona Lim, aku dan Yue tadi sudah kasih kamu banyak kesempatan. Kamu yang terus-terusan nggak mau berhenti. Menganggap dengan mengandalkan keluarga Liam, kamu bisa lebih tinggi dari orang lain. Kondisimu yang sekarang ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Aku tiba-tiba juga udah nggak ada mood. Bagaimana kalau kita pergi aja? Iya Tian, gimana menurutmu? Aku oke-oke aja. Ayo Peri. Selesai. Semuanya selesai. Jadi perusahaan seperti Xinghui itu keluargamu punya puluhan? Iya. Dibandingkan dengan Xiaoyu, usaha kecilku ini cuma main-main. Yetian, aku nggak sengaja nutupin dari kamu. Aku? Nggak apa-apa, bukannya tadi Direktur Lin juga bilang hobimu adalah jadi artis. Kamu rela untukku. Ninggalin hobimu sendiri. Jadi, kamu mau pilih aku ya? Baru datang ke dunia ini, langsung ketemu masalah yang susah diputusin kayak gini. Su Qingyu memang sangat hebat, tapi Lin Yue dan Song Wanting juga nggak kalah. Dan Su Qingyu, walaupun rela untukku ninggalin mimpinya sendiri, tapi Lin Yue sikapnya saat menghadapi Liu Yingying yang berani mengorbankan segalanya juga bikin aku tersentuh banget. Maaf ya, aku belum kepikiran. Nggak apa-apa Yetian. Kapanpun kamu ambil keputusan, aku akan nungguin kamu. Terima kasih. Gini, waktunya juga udah malam. Mending kita semua cepat-cepat pulang istirahat. Xiaoyu, kan kamu dari dulu pengen tidur di kamarku, gini aja. Kamu dan Bibi ke lantai 2.
Aku di lantai 1 cari kamar tamu yang mana aja buat tidur. Nggak boleh. Yue, jangan kira aku tidak tahu apa maksudmu. Bukankah kamu hanya ingin tinggal lebih dekat dengan Yetian? Aku tidak setuju. Aku tamu, seharusnya aku yang tinggal di kamar tamu. Jadi, aku tinggal di lantai 1. Kamu juga tahu kamu tamu ya? Prinsip tamu mengikuti tuan rumah. Kamu tidak mengerti. Kalau aku tidak salah ingat, ibumu dulu karena kamu masih kecil, jadi membeli rumah ini atas namaku. Jadi sebenarnya akulah pemilik rumah ini. Jadi, kamu dan Xiaoyu tinggal di lantai atas, aku tinggal di lantai 1. Kebetulan ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan dengan Yetian. Tidak boleh. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Lalu sebenarnya harus bagaimana baru boleh? Bagaimana kalau kita putuskan dengan Sud? Ini juga adil. Yang menang tinggal di lantai 1, bagaimana? Baik. Itu kalian. Tidak tanya perasaan orang yang bersangkutan? Ini adalah pertarungan antara kami para wanita. Kembali ke kamarmu. Oh, Batu gunting kertas. Yes. Kalau begitu, aku akan naik ke atas dulu untuk membereskan barang-barang. Kalian tidur lebih awal. Sampai hari ini, jumlah populasi pria di dunia masih terus menurun. Hampir mencapai 1 dari 50.000. Di sini kami mengingatkan rekan-rekan pria untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperhatikan perlindungan diri. Celana dalam pelindung pria ini dapat melindungi pria secara efektif, di luar dari ancaman merupakan hadiah terbaik untuk para wanita di hari Valentine. Bukan 18.000, hanya 8.800. Ini mengerikan. Pria di dunia ini semakin sedikit. Kalau begini terus, aku bakal lebih langka dari panda. Siapa? Wanita di dunia ini sangat gila. Bisa melakukan apa saja. Jangan-jangan mereka tahu aku di sini. Mau paksa, ya? Direktur Lin, kok kamu bikin kaget? Tengah malam begini ngapain bikin kaget? Direktur Lin, kalau mau cari aku kan bisa ketuk pintu dengan terang-terangan. Nggak boleh ya? Kenapa harus? Aku juga ingin mencarimu dengan terang-terangan, tapi aku sudah buat perjanjian 3 aturan dengan Qing Yu dan yang lain. Perjanjian 3 aturan? Perjanjian 3 aturan. tunggu dulu. Yue. Walaupun kamu menang, tapi kita sudah sepakat sebelumnya harus persaingan sehat. Kalau tengah malam begini, kamu diam-diam mengetuk pintu kamar Yetian. Dasar si cewek ini, kok bisa nebak isi hatiku ya Xiaoyu? Kamu ngomong apa sih? Masa iya aku melakukan hal seperti itu? Siapa yang tahu? Terus menurutmu gimana? Menurutmu gimana? Kita perjanjian 3 aturan tinggal di lantai berapapun, dilarang menemui Yetian berduaan. Usul Xiaoyu ini bagus. Kamera ini akan terus memantau setiap gerak-gerik kalian. Kuharap kalian semua patuh pada aturan dengan sadar. Su Qingyu, jangan-jangan kamu pikir dengan begini aku jadi tidak bisa masuk ke kamar Yetian. Jadi, kamu keluar dari kamarmu mengelilingi halaman 1 putaran lalu sampai di depan pintu kamarku. Iya. Direktur Lin, kamu memang gigih sekali ya. Yetian, kamu juga tahu perasaanku padamu demi kamu. Aku rela melakukan apapun. Sepanjang hidupku belum pernah ada seorang perempuan pun yang memperlakukanku seperti Lin Yue. Yetian, ini aku buka pintu dong. Tante, Deden tuak mematuhi Yashin. Seolah-olah kamu mematuhi aturan. Lalu sekarang bagaimana tidak bisa membiarkannya melihat aku ada di kamarmu? Begini, kamu sembunyi di lemari pakaian dulu. Oke. Yetian, kenapa lama sekali baru buka pintu? Jangan-jangan kamu menyembunyikan kekasih di sini. Masa sih itu Kak Wenting kok kamu datang? Ini salep pijat buatanku sendiri. Membantu tidur dan juga meredakan kelelahan. Bukannya kamu diracuni hari ini dan juga minum alkohol.
Aku datang untuk memijatmu. Tidak usahlah. Apa tidak usah? Aku sudah datang. Kamu jangan-jangan mau mengusirku. Kak Wenting benar-benar tidak usah. Aku. Lepaskan bajumu. Bibi ini benar-benar licik. Kak Wenting, bukannya kita mau pijat? Jangan buru-buru, segera dimulai. Yetian, celanamu agak terlalu tinggi ditarik. Aku bantu tarik ke bawah sedikit. Tidak. Agar nanti krim pijat menempel di atasnya. Begini saja tidak apa-apa. Yetian, kamu sudah tidur? Xiaoyu, gadis ini kok datang? Tidak boleh. Kalau dilihat gadis itu, Aku datang ke kamar Yetian. Dia pasti akan bilang ke Xiaoyue. Aku cari tempat sembunyi dulu. bukan. Kak Wenting di situ tidak boleh. Aduh, Xiaoyue, kok kamu di sini? Tante Xiaoyue, kalau aku bilang aku cuman kebetulan lewat, kamu percaya? Yetian, kalau kamu nggak jawab, aku buka pintu dan masuk, ya. Sebentar, tunggu dulu. Kok kamu malah mengunci pintunya? Sudah kebiasaan. Itu, aku sudah larut malam begini, Xiaoyu. Kenapa kamu cari aku? Nggak ada urusan nggak boleh datang. Bukan itu maksudku. Kalau gitu, kamu nggak mau mengajakku masuk duduk-duduk? Masuklah. Yetian, kenapa di samping tempat tidurmu ada krim pijat? Ini... Wah, ini wanginya enak juga. Yetian, Waktu aku syuting di pusat syuting Citra, aku belajar dari master di sana banyak teknik pijat. Gimana kalau aku pijitin kamu? Ayolah. Tante masih mau main-main seru dengan Yetian. Nah, sekarang semua malah dinikmati Qingyu. Yetian, enak tidak? Benar-benar tak kusangka. Suatu hari nanti, aku bisa membuat Su Qingyu, diva kelas nasional seperti ini, memijatku. Sudah, balik badan. Oke. Tante, kalau Qingyu terus begini, keuntungan dari Yetian bakal habis diambilnya semua. Memang mau bagaimana lagi? Kalau kita sekarang keluar, bukannya itu mengaku sendiri? Yetian, Kamu. percaya pada cinta pada pandangan pertama? Kamu tahu tidak? Di kantor Yue, saat pertama kali bertemu kamu, aku merasa diriku tidak bisa menahan diri untuk jatuh cinta padamu. Yetian, maukah kamu jadi pacarku? Kalau ini di dunia sebelumnya, diva Su Qingyu mengaku padaku, aku pasti akan langsung setuju tanpa ragu. Tapi sekarang... Kalau kamu diam saja, aku anggap kamu setuju. Su Qingyu, Yetian, Su Qingyu, apa yang terjadi? Ini. Kalau aku dan Xiaoyu tidak datang, keuntungan dari Yetian sudah habis kamu ambil semua. bukannya kamu yang bilang harus buat perjanjian 3 aturan? Kamu ini ngapain sih? Kalau memang mau buat perjanjian 3 aturan, kenapa kalian berdua ada di kamarnya? Kami... Aku dan Xiaoyue datang untuk mengawasimu. Kakak Wanting, kamu percaya omongan itu? Itu... Wah, sudah malam nih. Bagaimana kalau kita istirahat dulu di kamar masing-masing? Dia masih... Xiaoyue, kamu juga cepat kembali ke kamar.
Sepertinya memang waktunya memilih satu dari mereka bertiga. Pagi. Sudahlah, lebih baik menghindar. Lebih baik aku sedikit bicara saja. Yetian, aku ada hadiah untukmu. Ini apa? Ini diberikan ibuku, hadiah kedewasaan kartu limit tak terbatas. Dengan kartu ini, kamu bisa beli apapun yang kamu mau. Bahkan pesawat pribadi juga bukan masalah. Pribadi. Pernah kaya, semua sangkuh ini. Yetian, aku juga punya hadiah untukmu. Ini. Lamborghini edisi terbatas dunia. Hanya ada satu ini di seluruh dunia. Bahkan Xiao Yue dan Qing Yu pun tidak punya. Aku sebelumnya sepertinya lihat berita yang bilang Lamborghini ini bernilai lebih dari satu target kecil. Awalnya kukira Song Wenting dibanding Lin Yue dan Su Qingyu akan agak ketat secara finansial, tak disangka juga benar-benar wanita kaya muda. Yetian. Meski aku tidak sekaya Bibi dan Qing Yu, tapi ini untukmu. Patek Philippe hati cinta sejati. Kak Wenting, apa itu hati cinta sejati? Patek Philippe punya jam tangan tersembunyi yang disebut hati cinta sejati. Setiap wanita hanya bisa pesan satu seumur hidup. Maknanya mencintai satu orang seumur hidup. Dibandingkan dengan Yue, hadiah kami ini terlihat terlalu biasa. Yetian, bisakah kamu menerima hadiahku? Aku seolah-olah adalah pria paling bahagia di dunia. Tapi apa kemampuan saya jika benar-benar harus memilih bagi dua orang lainnya pasti akan menjadi pukulan. Direktur Lin, saya tidak bisa menerima hadiah dari ketiga kalian. Maaf. Mengapa? Kakak Wanting. Dan hadiah dari Qing Yu, semuanya terlalu berharga. Dan juga hadiah Anda, meskipun di mata Anda mungkin nilainya lebih rendah, tapi bagi saya masih sangat berharga. Apalagi arloji ini juga memiliki makna lain. Saya tidak bisa sembarangan menerimanya. Maaf ya. Kalau begitu, mari makan dulu. Makan saja. Ini benar-benar masalah yang membahagiakan. Makan satu lagi. Aku sudah kenyang. Terima kasih, terima kasih. Itu Ibu Lin, aku harus berangkat kerja. Tunggu dulu. Lagi pula, hari ini juga tidak ada urusan penting. Mending habis makan kita jalan-jalan bareng yuk. Sekalian membantu pencernaan. Tapi... Iya dong Yetian. Aku juga cuma punya waktu luang beberapa hari ini. Temani aku dong. Oke. Kalau gitu aku pergi. Tunggu dulu. Biar tidak kejadian lagi seperti kemarin, kamu pakai kacamata hitam, topi, semuanya. Xiao Yu memang perhatian. Dengan begini, Yetian tidak akan dikenali. Ayo pergi, berangkat. Kok rasanya seperti menjadi burung kenari dalam sangkar? Ini adalah mal termahal di kota Samudrajaya. Di dalamnya, satu baju biasa saja, atau satu tas, harganya bisa jutaan rupiah. Di dunia asalku, aku bahkan tidak punya keberanian untuk masuk lewat pintu utamanya. Ada apa Yetian? Kenapa tidak masuk? Baiklah. Kak Wanting, Qing Yu, Direktur Lin, sudah cukup banyak yang dibeli. Jangan beli lagi. Ini masih belum seberapa. Iya, Yetian. Kamu tidak mau menerima hadiah dari kami, jadi kami membelikanmu baju dan sebagainya. Itu kan wajar-wajar saja. Lagi pula, kami ini adalah orang yang yang mengejarmu. Dunia ini benar-benar semuanya terbalik. Cewek yang beliin barang buat cowok seolah jadi hal yang wajar.
Kalau di dunia asalku dulu, pasti akan dihujat habis-habisan oleh netizen yang suka nyinyir di internet. Yetian, apa kamu capek jalan-jalan? Kayaknya sudah hampir waktunya makan siang. Bagaimana kalau kita makan dulu? Lin Yue, Su Qingyu, Song Wanting. Ketiganya punya ciri khas masing-masing. Tapi kalau dipikir-pikir, baik Song Wanting maupun Su Qingyu hanya ingin memaksakan kebaikan mereka padaku. Yang benar-benar selalu memperhatikanku dan mempertimbangkan perasaanku. Sepertinya cuma Lin Yue. Yue benar juga. Bagaimana kalau sekarang kita makan dulu? Setelah makan, kita bisa pijat. Kan cowok-cowok suka pijat. Hah? Capek banget. Yetian, tak kira kamu jago main karting. Hebat juga ya. Iya, Yetian, kalau gitu besok kita main lagi. Sebenarnya aku nggak suka main karting. Main apa lagi sih? Udah main seharian. Kalian berdua cepat-cepat ke kamar istirahat. Yetian, besok kamu mau kemana? Kalau gitu aku yang ngatur. Gimana? Yue, cuaca panas banget begini. Kok kepikiran mau naik perahu di danau? Iya nih, nanti pulang-pulang kulitku pasti jadi item beberapa tingkat. Yetian, seneng nggak? Kalau gitu kita foto selfie yuk. Yetian, terima kasih. Kamu yang buat aku sadar saat menghadapi orang yang disukai, bukan memaksakan keinginan sendiri kepada orang lain, tapi harus memahami kesukaan orang lain. Ketika sudah mencapai tingkat kecocokan tertentu, baru menyesuaikan dengan kesukaan orang lain. Hanya 2 orang seperti ini yang bisa meraih kebahagiaan sejati. Yetian, sudah seminggu berlalu. Xiaoyu akan segera pergi ke lokasi syuting. Aku juga harus kembali ke lab. Hal-hal yang perlu kita pahami, sudah hampir semuanya kita ketahui. Jadi, bisakah kamu memberitahuku, akhirnya, siapa yang kamu pilih? Kakak Wanting. Aku sudah memutuskan. Yetian, siapa? Aku memilih. Aku memilih Lin Yue. Kakak Wanting, Qingyu. Maaf. Kamu tidak perlu minta maaf padaku. Lagi pula, ini adalah pilihanmu sendiri. Aku menghargaimu. Ternyata aku sudah tua. Tidak ada yang suka lagi. Yetian, apakah aku benar-benar tidak punya kesempatan lagi? Qingyu. Maaf. Aku mengerti. Yue, aku berbahagia untukmu. Aku juga akan berangkat ke lokasi syuting besok. Mungkin untuk waktu yang lama, aku tidak akan kembali. Apakah aku melakukan kesalahan? Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Bahkan jika kamu tidak memilihku, aku tetap tidak akan menyalahkanmu. Percayalah, Xiaoyu dan Bibi juga pasti berpikir seperti itu. Yetian. Kalau begitu,
Kita adakan pernikahan minggu depan. Bing Shitin. Hah? Ini terlalu cepat. Cepat apanya? Orang tuaku menikah kurang dari 1 jam setelah kenal. Kita sudah kenal seminggu. Hampir lupa, ini dunia lain. Baik semua sesuai keinginanmu. Yue Yetian, semoga kalian bahagia. Tapi aku sepertinya tidak akan datang. Kak Wanting, kenapa kamu datang? Ikut aku. Kamu mau bawa aku kemana? Yetian, Aku pakai baju ini cantik tidak? Pakai apapun kamu tetap cantik. Birmingham. Bibi dan King Yu mereka tidak bisa datang. Kasih mereka waktu. Aku percaya. Waktu akan menyembuhkan segalanya. Ibu Lin, Tuan Yi, sudah waktunya ke lokasi pernikahan. Bapak, kami akan segera ke sana. Ayo pergi. Yue Yetian. Qing Yu, tante, kalian datang juga? Kak Wanting, Yue dan Yetian mau menikah. Kita mau ngapain ke sana? mau ngapain ke sana? Ya jelas mau merusak pernikahannya. Apa katamu? Aku sudah mikir seminggu ini. Lagi pula di dunia kita ini, nggak ada aturan harus 1 suami 1 istri. Paling-paling si Yetian yang untung. Kak Wanting, kamu berani banget ya ngomong kayak gitu. Kalau kamu nggak suka Yetian, mau kasih dia ke orang lain, turun aja dari mobil sekarang. Aku anggap kamu nggak pernah ikut. Aku ikut kamu. Maaf ya, Yue. Kami tetap memutuskan nggak bisa kasih Yetian ke kamu. Xiao Yue, setiap orang punya hak untuk mengejar kebahagiaannya sendiri. Aku dan Xiao Yu datang ke sini untuk merusak pernikahanmu. Apa katamu?